Pak Pantas Nenggolan dan Bu Yuke. Seperti itu, mungkin langsung aja Pak Pantas, silakan. Dari berbagai aspek juga tentunya. Baik, terima kasih. Ya, dalam banyak hal ya kita suara yang saya dengar tadi itu juga adalah suara kita. Bahwa fraksi PD Perjuangan sangat concern dalam konteks pengelolaan sampah ini. Masalah kemacetan, masalah kebersihan, masalah semuanya sangat erat kaitannya dengan sampah ini. Termasuk juga mobilitas armada sampah apa semuanya itu juga menjadi salah satu perhatian. Yang akibatnya ya bisa semua kita merasakan juga. Gitu. Maka PD Perjuangan terus mendesak pemerintah supaya semakin canggih dalam mengelola sampah karena teknologi terus berkembang dan di beberapa negara kita yakini, kita dengar sudah menemukan teknologi yang ramah lingkungan, pengelolaan sampah yang pokoknya bagus-bagus dah gitu. Ya tugas kita kan hanya mengkritisi, menyambung suara rakyat. Kalau Bung Karno penyambung lidah rakyat, kalau fraksi PD Perjuangan di sini ada penyambung suara rakyat. Nah, suara itu pasti lah kita perjuangkan, tetapi mungkin ya perlu menjadi pemikiran bersama juga, karena kita hidup bersama ini tidak bisa mungkin juga hanya berpikir sendiri. Nah, kita hidup di tempat, di ruang yang sama, di udara yang sama, apa semua lingkungan yang sama, itu tidak bisa dihindari. Nah, jadi tidak ada titik temunya kalau dipandang secara individu, tidak ada titik temu. Bahkan untuk kita mendorong kepada pemerintah DKI Jakarta supaya ya bila perlu per kecamatan satu, supaya mobilitasnya berkurang dan tempat pengolahan bisa lebih cepat. Nah, karena dan kita ketahui sekarang ini kan semuanya masih serba konvensional. Kita berharap pemerintah DKI Jakarta lebih sensitif terhadap kekhawatiran warga dalam rangka mewujudkan ruang hidup yang berkelanjutan ke depan sehingga betul-betul menjadi ruang hidup yang layak. Nah, dan fakta-fakta DKI Jakarta juga sekarang ini agak mengkhawatirkan. Terus terang kita di Komisi D juga mempertanyakan ruang hidup. Kalau undang-undang menyatakan ruang hijau, ruang terbuka hijau itu 30%, DKI Jakarta sekarang ini tidak lebih dari 10%. Jadi belajar dari situ saya pikir ya kami terus mengkritisi semua kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta agar ya betul-betul memperhatikan mendukung kepada terciptanya masyarakat yang adil dan makmur itu tadi. Itu adalah harapan-harapan kita dan ya mudah-mudahan melalui pengaduan ini juga akan menjadi tambahan amunisi bagi Pak Rio, pimpinan fraksi, untuk terus meningkatkan kualitas perjuangannya, nah, mendesak pemerintah DKI Jakarta. Terima kasih. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ingin mengungkapkan rasa prihatin kami semua terhadap apa yang menjadi permasalahan di lingkungan bapak-bapak ibu-ibu sekalian, dan kami berterima kasih bapak-bapak ibu-ibu mempercayakan kepada fraksi PD Perjuangan untuk ikut membantu berjuang bersama-sama, memperjuangkan apa yang mungkin masih menjadi masalah-masalah yang dikhawatirkan oleh rekan-rekan semuanya. Tadi mungkin sudah disampaikan apa yang menjadi permasalahan DKI Jakarta tentang sampah yang memang sangat urgent dan kita harus kejar sebelum 2023. Pak Pantas tadi sudah sampaikan. Jadi itu yang kami juga di Komisi D dan di fraksi PD Perjuangan memperjuangkan metode-metode apa biar bisa tuntas kita menyelesaikan masalah sampah di DKI Jakarta. Nah, harusnya lebih banyak yang canggih pengolahan sampah, dan kita juga sebenarnya berharap
seperti Pak Pantas tadi, kalau memang bisa di kecamatan, bahkan mungkin di tingkat RW ataupun di tingkat kelurahan yang tidak menggunakan lahan yang besar. Tapi ini terus kita minta perencanaan terus kepada dinas terkait dan juga Pemprov DKI Jakarta. Saya coba-coba baru sounding ke Kepala Dinas Lingkungan Hidup, apa benar memang ada perencanaan di situ. Memang sih yang ini kan Sarana Jaya ya Bang Pantas ya, Sarana Jaya dan Jakarta Propertindo. Ya betul, ini di Sarana Jaya dan mereka sudah tahu ada penolakan dari warga dan sudah meminta Dinas Lingkungan Hidup ini, karena tadi sempat disampaikan dijelaskan oleh Bang Pantas. Tapi ini menjadi masukan oleh kami betul-betul, karena kami ini kadang tidak dapat informasi yang lengkap kalau tidak dari bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Jadi saya berharap dalam perjuangan yang kali ini untuk mencari kejelasan betul-betul mengenai tadi lokasi pemilihan lahannya. Dan ini pemilihan lahan kan harus ada kajian. Nah, kajian ini kan pasti harus melibatkan warga dan sebagainya di luar status tanah dan lain-lain ya. Jadi nggak sembarangan, harusnya sekecil apapun ada dampak kepada lingkungan ataupun kepada masyarakat, itu pasti juga akan ada pro kontra, akan ada kajian dan akan ada evaluasi untuk menentukan satu lahan. Nah, mungkin nanti kami kalau ada bapak-bapak ada bahan apapun yang bapak-bapak ketahui punya, misalnya nanti menyusul atau apa, terus kita komunikasi terus, cari tahu. Lingkungan hidup kita sudah minta tadi bantu kita ya untuk bantu menyelesaikan permasalahan ini. Kita nggak kepingin seperti yang dialami mungkin nanti di wilayah bapak-bapak ibu-ibu nih, perencanaannya seperti itu. Jadi lebih baik kita perjelas semuanya sampai sedetail-detailnya, karena pasti ada tahapan-tahapannya itu nggak segampang itu untuk taruh ya di situ si pengembang jual langsung ribuan, nggak kayak gitu. Kawal terus. Apapun pergerakan kita kawal, mana yang memang perlu kita cari tahu terkait status, terkait apapun informasi, ayo sama-sama kita cari tahu. Intinya apa? Kita juga tidak ingin menghambat DKI Jakarta memiliki fasilitas pengolahan sampah ya. Nah, itulah mungkin bapak-bapak ibu-ibu yang bisa kami sampaikan. Kami akan coba mencari tahu dari bahan yang kami punya dari bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Terkadang miris juga ya, apalagi misalnya tadi ini bahan kami ya, misalnya di lingkungan tersebut sudah ada dari sisi tadi aspek selain kesehatan, ada pendidikan, sosial dan sebagainya. Ini bisa menjadi masukan untuk kami, apakah memang tidak ada lahan lain. Lalu kalau nggak salah kan iya, makanya maksudnya kami akan menanyakan lahan. Memang di Jakarta sulit lahan, yang paling banyak memang di daerah bapak-bapak ibu-ibu. Itu semua tuh dari mulai kuburan di sini. Itu masalah di komisi kami juga, Bang Pak, di tempat komisi. Jadi nanti isinya bener juga, ada kepikiran Rorotan Marunda kamu bapak-bapak isinya ya sampah, udah itu kuburan dan sebagainya. Iya, tapi memang itu karena lahan-lahan di DKI Jakarta khususnya di wilayah-wilayah tertentu itu ada tapi terbatas sekali. Jadi mungkin itu, terima kasih banyak sudah hadir dan kami juga mendapatkan masukan yang cukup baik juga dan cukup lengkap kepada kami. Semangat bapak-bapak ibu-ibu khususnya Bu tadi sangat menyentuh kami, Bu Linda. Mudah-mudahan nanti tim kami pun juga mendokumentasikan ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa bikin satu dokumentasi yang bisa kita juga, ini suara-suara bapak-bapak ibu-ibu dari hati loh, bukan dibuat-buat gitu. Jadi mudah-mudahan perjuangan ini bisa kita sampaikan juga ke pihak-pihak lain. Mudah-mudahan ada jalan keluar yang baik. Intinya fraksi PD Perjuangan selalu berpihak kepada bapak-bapak ibu-ibu sekalian.